Oke, selamat pagi kelas ikatan kimia. Hari ini kita lanjut ya. Oke, jadi kita masuk ke mekanika klasik ya. Ya, jadi kemarin di video kan sudah disebutkan bahwa dalam mekanika klasik itu sistemnya makro ya. Jadi semua yang masih kelihatan dia tidak melihat ke elektron, tapi dia melihat ke sistem yang lebih besar dari elektron gitu. Nah, kalau di mekanika klasik dia bertumbuh pada hukum Newton ya. Hukum Newton. Iya, nanti muncul Lagrange sama Hamiltonian gitu muncul, tapi mereka terpaku dari Newton gitu. Hukum Newton ada berapa? 3 Ibu. Ya ya. Yang pertama dia bilang apa? Yang pertama dia bilang apa? Pertama tuh, kalau tidak salah tentang inersia benda Ibu. Jadi suatu benda tuh dia akan bergerak kalau diberi gaya, tapi dia tidak akan bergerak kalau tidak diberi gaya Ibu. Setahu saya sih begitu. Ya betul. Jadi kalau dia tidak diberi gaya berarti tidak akan bergerak ya, tidak akan ada gaya di situ, dia akan diem saja. Jadi kalau tidak diberi gaya tuh nol ya. Iya ya. Kalau yang kedua, gaya sama dengan massa kali kecepatan. Yang ketiga, aksi sama dengan minus reaksi ya. Tuh ya. Tapi nanti kalau dari Lagrange sama itu Hamiltonian mereka pakai ini ya, hukum Newton yang kedua. Nanti penurunannya muncul M kali A gitu ya. Oke, selain dia berdasarkan sistem yang makro, berdasarkan hukum Newton, mekanika klasik juga melihat sistem itu kontinu ya. Sistem dalam ini tuh kontinu gitu. Namanya kontinu artinya itu kalau kontinu itu dia tidak ada batasnya gitu. Jadi kayak misalnya dia melihat sistem itu, misalnya dalam energi sistem tersebut ya energinya segitu segitu aja gitu. Sedangkan kalau kuantum kan kita melihat kayak misalnya dari tempat satu ke tempat lainnya tuh energinya beda-beda. Jadi ada pack energi. Kalau di mekanika klasik tuh energinya meratakan lah gitu ya besarannya gitu. Jadi kalau misalnya 2000 ya 2000 semua gitu. Sedangkan kan kalau kuantum kalau satu elektron mau pindah ke orbital yang lain kan butuh energi tidak sama dengan misalnya dari 1s pindah ke 2s beda dengan 2s naik ke 2p gitu lah ya. Jadi pack energinya tuh ada sendiri gitu. Sedangkan kalau di klasik itu semuanya disamaratakan gitu di general kalau generalisasi nanti untuk koordinatnya, tapi dianggap bahwa nilai itu sudah kontinu, tidak ada batasannya, sehingga dia melihat bahwa semuanya itu sama gitu ya dalam satu sistem. Padahal kan pada dasarnya misalnya kita misalnya ya kalau perilaku manusia gitu ya, kita mau naik ke tangga lantai 2 dengan lantai 3, energi yang dibutuhkan kan tidak sama kan, maksudnya gitu. Kalau kamu langsung mau naik ke lantai 3 dan lantai 1, berarti kamu harus butuh langkah naik tangganya lebih besar dari yang kamu naik ke lantai 2 misalnya. Kan ya, analoginya begitu. Jadi sedangkan klasik itu tidak, dia pikirnya kalau kamu naik ke lantai 2 ke lantai 3 itu energinya semua sama gitu. Padahal kan tidak gitu. Dia makro, dia kontinu. Nah, dia itu dalam dalam persamaan Lagrange kan di kuantum. Jadi ini saya membawa kalian supaya kalian ngerti bahwa kenapa harus muncul Lagrange, kenapa harus ada misalnya di kuantum tuh Schrödinger gitu kan ya. Kan kalau di klasik mereka menggunakan teori Lagrange dan Hamiltonian ya. Hamiltonian. Sedangkan kalau di kuantum dia Schrödinger ya. Nah, jadi setiap pola dari persamaan-persamaan dan teori ini beda-beda kan. Kalau Schrödinger kan bentuknya kan Hc sama dengan Fc gitu. Nah, kalau Lagrange sama Hamiltonian kan bentuknya beda lagi. Kan lambangnya kan L ya. Bentar, saya cek dulu. Do per do T dalam kurun do L per do X dot dikurang do L per do X ya dengan 0.
Hamiltonian juga sendiri. Nanti hari ini kita bahas Lagrange dulu. Di sini muncul bentuk-bentuk yang kita belum pernah ketemu. Apa bentuk sih? Ini. Misalnya ini. Ya, ada dot di atasnya, ada yang tidak ada dot di atasnya. Jadi kalau dalam mekanika klasik penjelasan Lagrange dan Hamiltonian itu ada muncul istilah koordinat yang digeneralisasi. Digeneralisasi maksudnya apa? Jadi dibikin simbolnya sama, cuma dibedakan dengan tanda dot yang di atasnya ini. Jadi kalau jarak ya, jarak itu dilambangkan X gitu. Kalau turunan pertama jarak terhadap waktu kan kecepatan ya. Jarak kan X, kemudian kecepatan itu kan X per T misalnya gitu kan. Berarti kan turunan pertama jarak terhadap waktu kan kecepatan ya. Jadi kecepatan itu X dot maksudnya gitu. Nah, nanti kalau akselerasi apa? Percepatan itu X double dot gitu. Apa namanya? Dimulai dari jarak, kemudian turunan pertama terhadap waktu itu kecepatan, dia dotnya cuma satu, yang titiknya cuma satu karena dia turunan pertama. Sedangkan kalau percepatan kan dia turunan kedua dari waktu, ya. Jadi dilambangkan dengan X double dot seperti itu, ya. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Bisa. Lagrange. Jadi tadi, oh ya satu lagi, karena ada sistem kontinu ya. Jadi dalam definisi sistem itu selalu bahwa energi total, tadi kan kontinu ya, berarti energi total dari sistem itu selalu adalah penjumlahan dari energi kinetik dikurangi dengan energi potensial. Gitu ya. Sebenarnya sih harus dijumlahkan, cuman energi potensial itu dianggap minus terhadap energi kinetik karena energi potensial kan bersamaannya kan mgh ya, massa kali percepatan kali tinggi gitu kan ya. Cuman kan percepatan gravitasi kan menuju ke bawah ya. Ya, jadi maksudnya kan kita ketarik ke bawah, maksudnya gitu ke pusat bumi gitu. Jadi G-nya itu dianggap minus, makanya nanti pada akhirnya itu energi kinetik dikurang energi potensial, maksudnya gitu ya. Potensial minus tuh karena G-nya itu arahnya ke bawah, jadi minus nilainya. Nah, biasanya tuh energi kinetik juga dilambangkan dengan T, sedangkan energi potensial V ya. Jadi pokoknya energi kinetik selalu direpresentasi dengan huruf T, energi potensial V gitu. Tapi kalau tidak mau ribet ya EK sama EP ya, biar tidak bingung gitu. Bentuknya bukan D gini ya, do per do T dalam kurung do L per do X turunan pertama dikurang do L per do X, maksud sebentar sama dengan 0. Maksud dari ini berarti kan tadi kan penjumlahannya selalu energi kinetik yang di bagian sini dan ini energi potensialnya. Ya. Jadi ini di bagian dari energi kinetik. Sedangkan yang do L per do X itu bagian dari energi potensial. Untuk energi kinetik kita belajar bahwa kinetik itu kan bicara soal pergerakan ya, dinamika dari si objek itu. Kalau kita belajar fisika, energi kinetik kan setengah massa kali kecepatan pangkat 2 ya. Tapi kan kita sepakat bahwa dalam mekanika klasik mereka menggunakan koordinat yang digeneralisasi. Berarti untuk V yang merupakan turunan pertama dari jarak, berarti kita ubah simbolnya menjadi setengah M X dot 1 ya, atau single dot pangkat 2. Begitu ya. Sedangkan energi potensial itu sama dengan
Massa dikali percepatan dikali X aja. Karena kan jarak atau tinggi dari tanah itu kan itu dilambangkan dengan X aja jarak gitu. Oke. Nah, sehingga ini kan kayak total menurut Lagrange ya katanya. Jadi kita bisa sebentar. Kita menuliskan ini dulu ya. Baru nanti kita masukkan ke dalam persamaan yang ini. Biar kelihatan dapatnya apa gitu. Jadi kan L itu sama dengan EK dikurang EP ya. Masukin yang ini sama dengan setengah M single dot pangkat 2 dikurang MGX gitu ya. Jadi energi kinetik dikurang energi potensial sama dengan setengah MX single dot dikurang MGX gitu ya. Nah, ada do per do T, do L per do X dikurang L per do X sama dengan 0. Ini nanti persamaan L ini diturunkan terhadap ini dan terhadap ini gitu ya. Nah, kita buatlah. Jadi do per do T dalam kurung do setengah M single dot kuadrat kurang MGX per do X ya. Dikurang do per setengah MX single dot kurang MGX per do X sama dengan 0 ya. Turunan terhadap X dot X single dot X itu selalu yang dapat nilainya kan ini. Yang ini sama dengan 0 ya. Betul tidak? Ya kan ya. Jadi kalau diturunkan terhadap yang tidak ada di situ semua dianggap konstanta dan dianggap 0 ya. Berarti turunan terhadap single dot ya do per do T itu sama dengan MX ya. Maju di mana? Ya. Ini kan 2 maju ke depan kali setengah 1. M-nya tetap, X-nya tetap X gitu ya. Oke, misalnya 2 kurang 1 kan pangkat 1, maksudnya gitu kan ya, turunan. Kemudian minus, yang ini kan tidak ada dianggap 0 karena turunan terhadap X. Berarti dapatnya cuman X-nya habis ya, 1 pangkat 1 kurang 1, 0 ya. Pangkat 0, 1 berarti kurang M, G sama dengan 0. Ya, nah kecepatan diturunkan terhadap waktu, dapatnya akselerasi kan ya, kecepatan. Jadi dapatnya mx double dot dikurang mg sama dengan 0 gitu ya. Salah deh, sebentar. Ini ada minus di sini, saya lupa lagi. Berarti di sini ada minus g ya. Berarti dapatnya mx double dot ditambah mg. Ya. Oke, jadi kan tadi mx double dot tambah mg itu sama dengan 0 kan ya. Jadi mx double dot sama dengan minus mg. Berarti ini kan massa kali percepatan itu kan F ya. F sama dengan minus mg. Minus ini karena G-nya yang minus ya. Maksudnya gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau yang di video itu saya membahas Lagrange untuk sistem
sistem harmonik sederhana ya. Sederhana gitu ya. Nah, sistem harmonik sederhana itu bentuknya koordinat ya, X, Y gitu. Di mana ada apa namanya? Pegas ya. Atau kita bilangnya apa sih? Kebesaran ya. Ya, di sini dia memiliki massa ya. Kemudian ada tetapan pegasnya. Kemudian dari ini untuk energi potensialnya itu ada jarak ya. Nah kan kalau ditarik ini pegasnya kalau dari kan dia bisa ke kanan bisa ke kiri, tapi secara kemungkinan kalau ditarik kan dia ke kanan, kayak begitu ya. Jadi kan ada X ini. Kemudian untuk kecepatannya itu sama dengan dotnya ya, seperti itu. Jadi kalau kita translate dia dalam persamaan Lagrange, kan selalu didefinisikan energi total Lagrange sama dengan energi kinetik dikurang energi potensial. Ya, jadi sama dengan setengah mv kuadrat ya, artinya kecepatan dipangkatkan 2 dikurang setengah dari kx kuadrat. Energi potensial untuk harmonik sederhana itu kx kuadrat ya. Jadi kalau kita translate dalam penurunan terhadap X begitu kan ya. Kalau kita turunkan terhadap X artinya tidak terhadap apa namanya itu, tidak terhadap X dotnya, itu artinya kita hanya melihat dari kan bentuknya kan dou per dou L, dou per dou L, dou per dou T, dou L per dou X single dot dikurang dou L per dou X gitu kan ya, sama dengan 0. Kita hanya mau melihat yang dou per dou X aja. Tapi kalau dou L per dou X itu sama dengan dou setengah, oke, kemudian setengah mx single dot pangkat 2 dikurang setengah kx kuadrat ya terhadap dou x. Jadi kenapa hanya hanya sebagian aja, karena kita mau lihat dia turunan terhadap yang di bagian sini, yang terhadap turunan atau partial position ya. Jadi turunan terhadap posisinya dari persamaan Lagrange tersebut. Jadi sama dengan ini dinyatakan 0 ya. Jadi sama dengan 2 lagi. Ya maksudnya 2 dikali setengah kx pangkat 2 kurang 1 ya. Jadinya kx ya, minus. Oke. Ini kalau untuk gerak harmoni sederhana, gayanya itu sama dengan tetapan pegasnya dikali jarak. Kita coba lihat ke sistem yang lain lagi. Misalnya gerak jatuh bebas ya. Untuk gerak jatuh bebas, kembali lagi, awal dari semuanya itu kita harus mendefinisikan energi kinetik dan energi potensial. Jadi L sama dengan EK dikurang EP ya. Energi kinetik dikurang energi potensial sama dengan setengah M single dot pangkat 2 dikurang MGX-nya. Gerak jatuh bebas tuh kayak normal biasa. Jadi ini misalnya lantai lagi ya, lantai tanah misalnya yang horizon. Kemudian tingginya gitu ya, H sama dengan X gitu. Bendanya punya massa di sini. Ketika dia jatuh ke bawah, dia punya kecepatan yang sama dengan sama dengan X single dot gitu, seperti ya. Nah, berarti kalau kita masukkan untuk turunan parsial terhadap posisi, berarti kan dou L per dou X sama dengan
do setengah mx single dot pangkat 2 dikurang mgx ya per do x seperti itu. Oke, sama dengan ininya selalu sama dengan 0. T0 dikurang mg ya mg karena x-nya kan kalau diturunkan kan x pangkat 1 kurang 1. Berarti x pangkat 0 kan sama dengan 1. Berarti 1 dikali mg gitu maksudnya. Ini sama dengan minus mg. Gaya sama dengan minus massa kali percepatan gravitasi. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Ibu. Belum ada ya? Belum ada, Ibu. Oke, kita coba satu sistem lagi ya. Kalau di video kan kemarin cuma sistem harmonik sederhana. Kali ini gerak jatuh bebas untuk Lagrange. Dia kayak menegaskan tentang hukum Newton gitu ya. Tapi kalau kita definisikan untuk sistem yang berbeda-beda, ya beda-beda lagi penyelesaiannya dan definisi gaya terhadap dia, maksudnya gitu ya. Kan kita lihat dulu perbedaan kedua sistem yang ini, yang gerak jatuh bebas, gayanya tetap minus M kali G. Tapi kalau kita masuk ke sistem harmonik sederhana, gaya itu sama dengan tetapan pegas dikali dengan jarak gitu ya. Jadi ada perbedaan di situ. Jadi bukan kalau kalian bilang, ibu kan dari sononya selalu hukum Newton gaya M kali A. Ya, tapi kalau ketika kita mendefinisikan sistem dalam persamaan Lagrange, berarti mereka mendefinisikan berbeda-beda tergantung dari kita mendefinisikan energi kinetik dan energi potensialnya bagaimana. Kan beda ya, untuk sistem harmonik sederhana energi potensialnya kan bukan Kx atau kalau di sini kan mgx, di sini didefinisikan berbeda setengah Kx kuadrat gitu. Dari definisi energi potensial per sistemnya saja tuh sudah berbeda. Pasti definisi gaya untuk sistem tersebut juga pasti berbeda gitu ya. Untuk energi potensialnya itu Q dikali V ya. V-nya itu didefinisikan dengan tetapan dikali muatan positif kali muatan negatif per jarak ya. X ya. Sedangkan untuk energi kinetiknya itu tetap karena masih direpresentasi dengan X, berarti kan setengah M single dot pangkat 2. Jadi kan L sama dengan energi kinetik dikurangi energi potensial, itu sama dengan setengah M single dot pangkat 2 dikurang K kecil per X. Nah, kita turunkan parsial terhadap X ya. Jadinya do L per do X sama dengan do setengah M X single dot pangkat 2 dikurang K besar kecil per X per do X. Ini nilainya 0 karena tidak bisa diturunkan terhadap X. Nah kan ini turunannya gimana? Ada yang bisa? Ibu, kalau yang sebelah kanan itu A kali Q besar kali Q kecil per X pangkat 2. Minusnya gimana, Matthew? Ibu, menurut saya mungkin minusnya itu kan nanti jadi apa, Bu, dikali sama minus 2, Ibu, jadi 2, Ibu. Jadi mungkin harusnya 2 kali K kali Q besar kali Q kecil per X2, Ibu. 2 kali? Iya, Ibu. Minus 1 maju ke depan, jadi 2 gitu. Salah, apa, Bu? Min 1. Jadi kali 1. Berarti 1 aja. Oke, berarti F sama dengan K dikali Q besar Q kecil per X kuadrat. Ya. Nah, beda lagi kan definisi gaya untuk sistem hukum Coulomb untuk interaksi muatan. Beda dengan sistem harmonik sederhana, beda dengan gerak jatuh bebas. Nah, di sini saya mau membawa konsep kalian bahwa Lagrange itu untuk
Mekanika klasik penerapannya seperti itu. Mendefinisikan gaya dari Newton. Tapi untuk beda persamaan gayanya. Ya, oke, terima kasih kelas kesehatan kimia. Selamat pagi.